Di sudut terminal Randu Gunting, ada sebuah gerobak martabak sederhana yang setiap sore dipenuhi aroma manis telur, mentega, dan adonan hangat. Sugeng, pria berusia sekitar 50-an dengan wajah teduh dan senyum sabar, adalah pemiliknya. Tangannya cekatan membolak-balik martabak di atas loyang panas sambil sesekali menyapa pelanggan langganannya, tukang ojek, kenek bas, hingga ibu-ibu penjual sayur. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangan itu, Sugeng menyimpan kisah kelam yang tak pernah ia ungkap. Hidupnya kini hanya untuk berdagang dan mengenang almarhum istrinya, Lastri, yang meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Di atas etalase kaca, foto kecil Lastri terselip di antara toples-toples meses dan keju. Setiap kali Sugeng kelelahan atau kesal karena dagangannya belum laku, ia akan menatap foto itu dan tersenyum pelan. "Kita cuma butuh damai, ya, Bu," bisiknya setiap malam. Namun, damai itu mulai terusik. Dalam sebulan terakhir, beberapa preman baru yang mulai menguasai area terminal mulai datang memalak. Awalnya sopan, cuma minta martabak gratis. Tapi makin lama makin kasar. Mereka mulai menendang bangku pelanggan, mengumpat, bahkan mengacak-acak adonan dagangannya. Sugeng hanya diam, bukan karena takut, tapi karena memilih menahan. Ia bukan lelaki biasa, tapi sudah lama memilih membuang masa lalunya jauh-jauh. Hari itu, Sugeng didatangi 4 preman muda, dengan kaos hitam bertuliskan, "Keluarga Terminal." Salah satunya menendang gerobaknya sambil berkata, "Martabak tua ini gak laku. Gak usah sok jual mahal, kasih gratis atau gerobakmu kami banting." Sugeng tak membalas, ia hanya menatap sejenak dengan mata dingin yang membuat salah satu preman tercekat. Tapi yang lain tertawa, bahkan salah satu dari mereka berani menunjuk foto Lastri dan berkata, "Wah, ini bini lu. Udah mati, kasian. Pantes lu kayak orang kehilangan nyawa." Sugeng diam, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang selama ini ia kubur. Dalam hatinya, ada bara yang lama tak menyala, tapi kini mulai merayap ke seluruh tubuh. Ia menunduk, membersihkan loyangnya dengan kain lap pelan. "Pergi," ucapnya pelan. Preman-preman itu tertawa, bahkan salah satunya meludahi dagangan Sugeng. Malam harinya, Sugeng menutup lapak lebih cepat. Ia mendorong gerobaknya ke rumah kontrakan kecil di gang sempit. Di dalam rumah, ia duduk di depan lemari tua. Dari bawah tumpukan pakaian, ia keluarkan sebuah koper berdebu. Di dalamnya ada jaket kulit hitam penuh sobekan, cincin besi berat yang dulu ia kenakan saat memimpin, dan selembar foto usang, geng anggrek darah berpose di depan warung remang. Ia menarik napas panjang. "Dulu aku berhenti demi Lastri. Tapi sekarang, demi dia juga aku harus kembali," ucapnya lirih. Di cermin kecil di depannya, terlihat sorot mata yang tak lagi ramah. Itu bukan lagi Sugeng penjual martabak. Itu adalah Sugeng yang dulu dikenal sebagai raja jalanan, pemimpin yang menjatuhkan 3 geng besar dengan tangan kosong. Malam itu, ia duduk diam. Tapi langit terasa lebih berat, dan bau martabak manis yang biasa memenuhi udara kini digantikan aroma besi, aroma darah yang sebentar lagi akan kembali mengalir. Dan tanpa suara, terminal Randu Gunting baru saja membangunkan sosok yang seharusnya tidak pernah diganggu. Keesokan paginya, Sugeng kembali ke lapaknya seperti biasa, tapi kali ini tanpa senyum dan tanpa sapaan. Gerak tubuhnya tetap pelan, tapi sorot matanya tak lagi teduh. Sejumlah pedagang sekitar memperhatikan perubahan itu, beberapa merasa bulu kuduk mereka meremang tanpa sebab. Tak satu pun tahu, malam tadi, Raja Lama telah bangkit dari tidur panjangnya. Namun Sugeng belum bertindak, ia masih memberi satu kesempatan terakhir. Saat matahari mulai condong ke barat, 4 preman yang kemarin datang kembali. Kali ini lebih ramai, dengan 6 orang, semua tertawa-tawa sambil merokok. Salah satu dari mereka memukul toples meses Sugeng hingga pecah, lalu berkata lantang, "Gimana, kakek? Udah sadar belum siapa bos di terminal ini?" Orang-orang sekitar hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menolong. Mereka tahu, para preman itu kejam, tak segan melukai siapapun. Sugeng menatap mereka, lalu berjalan perlahan ke tengah kerumunan. Ia tak membawa senjata, tak menunjukkan emosi. Hanya dengan suara tenang, ia berkata, "Ini peringatan terakhir. Pergilah dari tempat ini, jangan ganggu dagangan orang. Kalau kalian masih di sini besok, aku tak bisa menjamin keselamatan kalian." Seketika suasana hening, bahkan suara mesin Metro Mini pun terdengar jauh di belakang.
Tapi preman-preman itu justru tertawa terbahak-bahak. "Wah, si kakek marah," kata salah satu sambil menirukan nada bicara Sugeng. Yang lain berseru, "Wah, hati-hati, jangan sampai kita disihir martabak." Mereka tak tahu, bukan ilmu hitam yang mereka hadapi, tapi seorang legenda yang dulunya membuat nama-nama besar di dunia jalanan menghilang dalam semalam. Sugeng hanya menatap mereka sejenak, lalu kembali ke gerobaknya dan diam. Tapi detik itu juga, angin di sekitar pasar terasa berubah. Udara jadi lebih berat, langit yang tadinya terang mendadak mendung. Sore itu, Sugeng pulang lebih cepat. Ia menyimpan gerobaknya seperti biasa, lalu duduk di ruang tamu dengan satu lilin menyala. Di hadapannya, sebuah buku catatan usang terbuka, isi daftar nama-nama dari masa lalu. Nama-nama yang pernah mengisi kota ini dengan darah dan dendam. Perlahan, Sugeng mencoret nama yang telah mati, lalu menambahkan nama baru. Riko, Jabrik, Marwan, Tony, dan Seno. Preman pasar baru, tak tahu siapa yang mereka sentuh. Sementara itu, di salah satu warung kopi terminal, para preman sedang tertawa-tawa menceritakan kejadian siang tadi. Mereka tak sadar, seseorang di pojok warung mendengarkan sambil menunduk. Pria itu, berkepala pelontos dan bertato di tengkuknya, lalu mengirim pesan singkat lewat ponselnya. "Bang, Sugeng bangun. Dia beneran balik, dan dia gak main-main." Malam pun tiba dengan sunyi yang tidak biasa. Di sudut terminal, beberapa kucing liar tak berani mendekat. Pedagang-pedagang kecil buru-buru pulang, dan langit masih bergemuruh. Satu kalimat berulang di benak Sugeng malam itu, sambil ia menatap foto mendiang istrinya. "Maaf, Bu, aku harus kotor lagi. Mereka tak pantas menyentuh nama kita." Malam itu, hujan turun deras seakan langit sendiri tak sanggup menyaksikan kembalinya sosok kelam yang pernah menggetarkan dunia jalanan. Sugeng duduk diam di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya lilin kecil di meja. Di hadapannya, berbaring jaket kulit hitam legendaris miliknya yang bertuliskan, "Anggrek Darah" di punggung. Jaket itu bukan hanya simbol, tapi juga sumpah berdarah. Dahulu, siapapun yang mengenakannya, berarti siap membunuh atau terbunuh. Tangannya gemetar saat menyentuhnya kembali. Banyak kenangan yang kembali mengalir. Ia ingat bagaimana dulu ia memimpin 18 orang saat menghancurkan markas geng petir, atau ketika ia menghabisi 3 preman dalam sekali gebrakan di kolong jembatan Cipinang. Tapi semua itu sudah ia kubur bertahun-tahun, sejak Lastri memintanya meninggalkan kehidupan gelap itu. Kini, janji itu telah hancur, karena Lastri telah tiada, dan kedamaian yang ia perjuangkan telah diinjak-injak oleh bocah-bocah yang tak tahu diri. Sugeng membuka laci kecil dan mengeluarkan cincin besi berbentuk tengkorak. Ia menyelipkannya kembali di jari tengah tangan kanannya. Tak ada yang tahu, cincin itu dahulu dipakai setiap kali Sugeng turun ke jalan. Beratnya membuat pukulan Sugeng seperti dihantam palu godam. "Sudah waktunya," gumamnya pelan. Di luar, suara petir menggelegar. Keesokan harinya, suasana terminal terasa ganjil. Para pedagang saling bisik-bisik, beberapa bahkan memilih tak buka lapak. Ada kabar bahwa semalam salah satu preman, si Tony, ditemukan babak belur di gang sempit belakang pasar. Giginya rontok, hidungnya patah, dan ia hanya berkata satu hal pada polisi, dia cuma pakai tangan kosong, matanya kayak setan. Polisi mengira ini kasus balas dendam biasa, tapi para preman mulai resah. Sugeng tetap berjualan seperti biasa, mengenakan topi lusuh dan celemek. Tapi ada yang berbeda, ia lebih diam, lebih dingin, dan lebih tajam dalam memandang sekeliling. Beberapa tukang ojek yang peka langsung tahu, ini bukan Sugeng yang kemarin. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Gue dulu pernah dengar nama Anggrek Darah waktu muda, jangan-jangan itu dia." Menjelang sore, 2 preman datang lagi, kali ini hanya berdua. Mereka tampak ragu, bahkan sempat berhenti jauh sebelum mendekat ke gerobak Sugeng. Tapi rasa gengsi lebih kuat dari akal sehat. "Hei, martabak, lo pikir udah hebat ya?" seru mereka. Sugeng hanya menoleh perlahan, lalu berkata lirih, "Yang semalam belum cukup." Preman yang satu melangkah maju dan hendak memukul Sugeng, tapi dalam sekejap, gerakannya dihentikan oleh satu jepitan cepat di pergelangan tangan. Suara krek terdengar nyaring, lalu teriakan keras memenuhi udara terminal. Sugeng melepaskannya begitu saja, dan berkata pada satu preman yang masih berdiri gemetar, "Kalian sudah aku beri peringatan. Tapi kalian anggap aku lelucon."
Dalam waktu 1 menit, berita tentang insiden itu menyebar luas. Video amatir dari pedagang yang diam-diam merekam langsung viral di media sosial. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sugeng? Kenapa pukulannya seperti monster? Di kolom komentar, seorang anonim menulis, "Gua pernah ngelihat dia tahun 2003. Dia bukan orang. Dia pemimpin anggrek darah. Dulu semua takut padanya. Kalau dia balik, preman pasar bakal punah." Siang itu, udara di Terminal Randu Gunting terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena kabar tentang Sugeng makin menyebar. Preman-preman kecil mulai saling menyalahkan, merasa ketakutan setelah 2 rekan mereka tumbang secara brutal. Namun masih ada yang keras kepala, seperti Riko, preman yang merasa dirinya punya izin kekuasaan dari atasan yang lebih besar. Dia tak terima mendengar Sugeng membuat kacau sistem pungutan liar yang sudah lama berjalan lancar di terminal. Riko datang siang itu bersama 5 anak buahnya. Mereka tahu Sugeng biasa beristirahat di warung nasi Padang Mak Ipah setiap pukul 2 siang. Dan benar, Sugeng sedang duduk diam di pojok, menyantap rendang dan sayur singkong tanpa banyak bicara. Matanya setengah tertutup, tenang seperti samudra sebelum badai. Tapi Mak Ipah gemetar, karena dia tahu siapa yang sedang duduk di depannya. Wanita tua itu pernah menyaksikan Sugeng menghabisi 5 preman di era 2000-an hanya karena mereka mengganggu pedagang kerupuk dekat rumahnya. "Woi, tua bangka, lo bikin kacau usaha kita," teriak Riko sembari membalik meja Mak Ipah. Piring-piring beterbangan, pedagang sekitar langsung tiarap, beberapa lari terbirit-birit. Sugeng berdiri perlahan, tangannya masih memegang sendok. Ia memandang Mak Ipah yang sudah terduduk lemas, dan berkata lirih, "Maaf, Bu. Lapaknya kotor." Riko tertawa mengejek, masih sempat-sempatnya mikirin nasi Padang. "Nih." Ia langsung melempar kursi ke arah Sugeng, tapi kursi itu ditangkap dengan 1 tangan dan dibanting ke lantai hingga patah. "Kalian ganggu aku diam. Tapi kalian ganggu pedagang lain." Sugeng menunduk sejenak, lalu mendongak dengan tatapan dingin membekukan. "Itu artinya kalian minta dikubur hidup-hidup." Tanpa aba-aba, Sugeng bergerak. Cepat, nyaris tak terlihat. Dalam sekejap, 1 anak buah Riko tersungkur dengan dagu berdarah. 1 lagi terkena hantaman siku di pelipis dan langsung pingsan di tempat. Riko sendiri belum sempat menarik pisau di pinggangnya ketika Sugeng menghantam perutnya dengan lutut, lalu mencekik lehernya dan membenturkan kepalanya ke tembok warung 3 kali. Darah muncrat, Riko terkapar, wajahnya remuk, matanya terbelalak. 2 anak buah yang tersisa berlari ketakutan, namun Sugeng tak mengejar. Ia kembali duduk di tempatnya semula, mengambil sendok, dan melanjutkan makannya. Hening, suara sendok mengenai piring adalah satu-satunya suara yang terdengar di warung itu. Mak Ipah menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena merasa dilindungi. Tak lama kemudian, polisi datang. Tapi Sugeng hanya berkata, "Mereka jatuh sendiri." Mungkin terpeleset. Salah satu polisi muda hendak membentaknya, namun seniornya menahan. Petugas tua itu menatap Sugeng beberapa detik, lalu menunduk dan berkata pelan, "Maafkan kami terlambat, Bang." Polisi itu tahu siapa Sugeng. Dulu ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana Sugeng menumbangkan preman legendaris hanya dengan 2 pukulan dan 1 tendangan. Video pembantaian di warung nasi Padang pun kembali menyebar. Warga kini tahu, terminal bukan lagi milik para preman. Nama Sugeng kembali diangkat ke permukaan. Tapi Sugeng sendiri hanya menatap langit malam hari itu, lalu berkata pada bayangan istrinya di benaknya, "Aku belum selesai, Bu. Yang kotor belum habis." Malam itu, kota yang biasanya bising oleh suara kendaraan dan tawa preman mabuk, tiba-tiba hening. Di media sosial, sebuah video berdurasi 2 menit 48 detik mendadak viral. Video itu menampilkan seorang pria tua berpakaian lusuh menghajar 5 preman di sebuah warung dengan kecepatan yang bahkan sulit ditangkap mata. Di akhir video, pria itu duduk kembali dengan tenang, melanjutkan makannya, sementara mayat-mayat hidup bergelimpangan di sekelilingnya. Caption video itu hanya 1 kalimat, "Kakek martabak terminal, bukan orang sembarangan." Dalam hitungan jam, video itu menyebar ke grup-grup WhatsApp terminal, komunitas sopir, hingga forum-forum gelap preman. Beberapa mengenali wajah Sugeng, tapi yang membuat bulu kuduk para pemain lama berdiri adalah komentar dari akun misterius bernama @darahanggrek_77. "Itu Sugeng, mantan ketua geng anggrek darah.
Dulu dia pernah bakar markas geng Batu Merah sendirian. Kalau dia sudah bangkit, artinya perang besar akan datang. Preman-preman tua yang sudah pensiun mulai saling menghubungi. Sugeng, yang di Cipinang dulu itu, yang hajar Bang Jo hanya dengan batu bata, yang bunuh anak buah geng siluman cuma karena mereka rampas kalung nenek-nenek. Kengerian lama yang terkubur mulai menguap ke permukaan. Bahkan preman-preman muda yang merasa jago mulai merasa leher mereka dingin tiap kali melihat pria tua dengan celemek melintas. Di sisi lain, Sugeng tetap berjualan seperti biasa. Ia tak peduli dengan kamera yang diam-diam mengarah padanya. Tapi yang berubah adalah cara orang-orang menatapnya. Pedagang kecil kini menghormatinya, bahkan ada yang mencium tangannya saat pagi hari. "Terima kasih, Pak Sugeng, karena sampean, kita gak takut lagi buka lapak," ucap seorang penjual kopi dengan mata berkaca-kaca. Sugeng hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Namun, di tempat lain, tepatnya di sebuah ruangan gelap lantai 2 terminal belakang, beberapa preman kelas berat berkumpul. Mereka marah karena salah satu bisnis pungutan mereka lumpuh. "Cuma karena satu orang tua, gak bisa dibiarkan," bentak Hendra Jabrik, preman senior yang kini menguasai bagian selatan terminal. Dia menatap foto Sugeng di layar ponsel, lalu meremasnya sambil tertawa mengejek, "Besok, gue sendiri yang bakal datengin dia." Malam itu, Sugeng duduk di depan rumah kontrakannya yang sepi. Ia menatap langit, menghisap rokok kretek perlahan. Di kepalanya, suara Lastri masih mengalun, seolah menahannya agar tak terlalu jauh melangkah kembali ke dalam lumpur. Tapi suara Lastri makin pelan, dan suara dunia yang ia tinggalkan dulu, makin nyaring. Dunia yang memanggilnya kembali. "Kalau mereka datang besok," gumamnya lirih, "aku pastikan, tak satu pun dari mereka pulang dengan kaki utuh." Pagi itu, langit Randu Gunting tampak kelabu. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Terminal belum terlalu ramai, tapi kabar bahwa Hendra Jabrik, kepala preman terminal, akan mengunjungi Sugeng telah menyebar seperti angin jahat. Para pedagang memilih tutup lebih awal. Beberapa kenek dan sopir memarkir kendaraan lebih jauh. Bahkan tukang ojek yang biasa ribut sendiri kini duduk diam di pojok, memegang rokok yang tak dinyalakan. Hendra Jabrik datang dengan rombongan berjumlah 11 orang. Tubuhnya kekar, dengan kalung rantai motor melilit leher, dan bekas luka panjang di pelipis kiri. Di tangannya tergenggam tongkat besi bergagang kulit. Di belakangnya, para preman muda membawa balok, rantai, dan pisau kecil yang biasa mereka sembunyikan di balik celana. Langkah mereka mantap menuju gerobak martabak yang masih berdiri di tempatnya, dan Sugeng ada di sana. Seperti biasa, sibuk memolesi adonan dengan mentega. Suasana tegang. Sugeng menoleh sekilas saat bayangan mereka menutupi cahaya matahari di gerobaknya. Ia berhenti mengaduk, membersihkan tangannya dengan kain lap, lalu menatap Jabrik lurus-lurus. Tak ada rasa takut, tak ada senyum, hanya ketenangan yang menusuk. "Jabrik, kau datang lebih cepat dari dugaanku," ucap Sugeng tenang. Jabrik tertawa pendek, "Lo pikir lo siapa? Manggil nama gue kayak kenal dekat." "Aku tahu semua nama di terminal ini," jawab Sugeng pelan. "Tapi kau, bukan siapa-siapa di mataku." Kata-kata itu seperti cambuk. Jabrik menggeram, memberi aba-aba tangan. Anak buahnya langsung mengepung Sugeng, membentuk lingkaran, membuat para penonton yang melihat dari kejauhan menahan napas. Beberapa bahkan merekam diam-diam dari balik kaca angkot. Yang pertama menyerang membawa rantai. Tapi sebelum rantai itu sempat melayang, Sugeng sudah lebih dulu bergerak. Satu putaran cepat, lututnya menghantam dada lawan hingga terdengar suara retak. Tubuh itu terpental menghantam gerobak, lalu tergeletak diam. Dua orang lainnya menyusul menyerang, namun Sugeng memutar badan, menghantam dengan siku kiri ke wajah satu, dan menjatuhkan yang lain dengan tendangan ke dengkul. Dalam 15 detik, 3 preman tumbang. Sisa anak buah Jabrik mulai ragu, namun Jabrik sendiri melompat ke tengah. "Gue sendiri," teriaknya. Ia menghantamkan tongkat besinya ke arah Sugeng, namun Sugeng mengelak dan menangkap tongkat itu dengan satu tangan. Sekejap kemudian, tongkat itu direbut, dipatahkan jadi 2 bagian, dan dilempar ke tanah. Hendra terkejut, namun belum sempat bergerak lagi, Sugeng menghantam ulu hatinya dengan tinju, lalu menghajar wajahnya dengan lutut kanan. Jabrik ambruk. Dalam posisi tersungkur, Jabrik mencoba berdiri, namun Sugeng menginjak bahunya dan menunduk pelan. "Kalian pikir aku legenda karena cerita?
Tidak, aku legenda karena aku pernah mengubur preman seperti kalian dengan tangan kosong. Suaranya seperti desingan peluru di telinga para saksi. Dari kejauhan, semua yang menyaksikan hanya bisa diam. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya ketakutan dan kekaguman. Sugeng berjalan pelan kembali ke gerobaknya, membalik martabaknya yang hampir gosong. Kalau kalian masih merasa kuat, katanya sambil membagi martabak kedua potong, besok bawa yang lebih pantas. Bukan bocah. Ia duduk kembali, dan hari itu, terminal berubah selamanya. Berita tentang tumbangnya Hendra Jabrik dalam 1 lawan 1 tersebar lebih cepat dari angin. Nama Sugeng kembali menjadi legenda hidup di kalangan jalanan. Tapi ini bukan tahun 2003, bukan lagi masa di mana geng-geng saling baku hantam di kolong jembatan atau jalur truk. Ini tahun di mana kamera ponsel merekam segalanya, dan dalam semalam, Sugeng kembali menghantui semua forum preman, dari Facebook gelap hingga Telegram rahasia. Bagi yang mengenalnya, mereka tahu, jika Sugeng sudah turun tangan, itu artinya ada yang akan dibersihkan dari akar-akarnya. Di sebuah sudut kota, tepatnya di bengkel tua pinggiran Tambun, seorang pria Tambun berkepala pelontos duduk memandangi layar ponsel yang memperlihatkan wajah Sugeng saat menginjak Hendra Jabrik. Dia adalah Parjo Ular, mantan wakil Sugeng di geng Anggrek Darah. Parjo sudah lama pensiun, membuka bengkel dan hidup damai. Tapi video itu mengguncang jantungnya. Dia bangkit lagi, dan dia butuh kita, gumamnya lirih. Malam itu juga, Parjo membongkar dus berisi rompi besi tua dan rantai yang dulu jadi simbol loyalitas. Ia menghubungi 2 nama yang sudah lama ia hapus dari kontak. Budi Silet, dan Anton Roda Gila. Di waktu yang hampir bersamaan, di daerah Rawamangun, seorang pria berkumis tebal berdiri lama di depan kaca. Dulu ia dikenal sebagai algojo diam-diam di tubuh Anggrek Darah. Namanya Budi Silet, karena kebiasaannya membawa silet di sela-sela jari yang ia gunakan untuk menyayat tanpa suara. Ia mengangkat telepon dari Parjo dan hanya menjawab singkat, "Aku datang." Tak ada tanya, tak ada ragu. Karena bagi mereka, jika Sugeng sudah turun tangan, maka semua darah lama harus kembali mengalir. Kabar itu pun terus menjalar. Geng-geng kecil yang dulu bubar saat Anggrek Darah menghilang mulai gelisah. Bahkan kelompok preman pasar induk Kramat Jati yang selama ini paling berkuasa mulai kehilangan setoran dari para pedagang. Mereka menyadari, ketakutan yang dulu pernah menghilang, kini datang kembali dalam bentuk seorang penjual martabak tua dengan tangan berlumur sejarah. Mereka sadar, kota ini sebentar lagi akan jadi medan pembantaian baru. Sugeng sendiri tetap berjualan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ia tahu, malam-malamnya akan berubah. Ia mulai menerima pesan singkat dari nomor-nomor tak dikenal. "Kami siap turun, Bang. Kami belum mati. Kami masih Anggrek Darah." Dan Sugeng hanya menjawab, "Tunggu aba-aba. Belum waktunya." Ia tidak ingin gegabah. Dendam bukan amarah, tapi perhitungan. Namun, kejadian malam itu membuat Sugeng termenung lama di kamar sempitnya. Ia menatap foto Lastri yang diletakkan di bawah kaca meja. "Maaf, Bu, mereka terlalu lama kau biarkan hidup di atas kebaikan. Aku tidak ingin memimpin lagi. Tapi kalau mereka mau menjadikan dunia ini tempat yang jahat, maka aku akan tunjukkan neraka itu lebih dulu." Ia mengepalkan tangan, dan cincin tengkoraknya berkilau di bawah cahaya lampu remang. Malam pun turun, tapi bukan malam biasa. Di seluruh kota, para legenda lama mulai bergerak. Sebagian mengambil tongkat besi, sebagian memanggil anak buah, sebagian bahkan menggali kembali senjata yang pernah mereka kubur. Semua menuju satu arah, bukan karena harta, bukan karena kuasa, tapi karena nama Sugeng kembali berdiri. Dan bagi mereka, jika raja sudah bangkit, maka bala tentara setia harus menyusul. Terminal timur malam itu tampak lebih tegang dari biasanya. Pedagang kaki lima berkemas lebih cepat, sopir angkot memilih menginap di luar terminal, dan tukang parkir mulai menutup rompi mereka. Semua itu bukan tanpa sebab, kabar bahwa kelompok Bayu Pedang, preman baru yang selama ini menguasai wilayah itu, akan melakukan aksi balas dendam terhadap Sugeng, mulai menyebar seperti bisikan maut. Bayu bukan preman biasa, dia mantan anak buah Hendra Jabrik yang terkenal kejam dan memiliki ratusan anak buah bersenjata tajam. Ia bersumpah akan memanggang Sugeng hidup-hidup. Sugeng, yang malam itu sedang membalik martabaknya di gerobak seperti biasa, merasakan hawa panas mulai menusuk dari arah belakang. Matanya tidak menoleh,
tapi telinganya mendengar langkah kaki kasar, terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Ia menghela napas pelan. Di bawah loyang martabak, ia sudah menyimpan pisau tempurnya yang dulu menemani masa kelamnya sebagai raja geng. Tangannya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena napasnya mulai mengenali irama lama, irama pertempuran. "Woi, Sugeng, malam ini lo nggak bakal pulang," teriak seorang pria bertubuh besar dengan tato ular di lehernya. Di belakangnya, sekitar 20 orang mengepung dari berbagai sisi. Mereka membawa besi, rantai, dan beberapa celurit. Sugeng menutup gerobaknya perlahan, mengunci laci rahasia, lalu berbalik dengan wajah datar. "Kalian datang dengan jumlah sebanyak ini, hanya untuk seorang penjual martabak," katanya lirih, tapi tegas. Bayu pedang meludah ke tanah. "Bukan soal martabak, ini soal harga diri preman." Tanpa aba-aba, Bayu melompat lebih dulu dengan celurit besar mengarah ke dada Sugeng. Tapi dalam sepersekian detik, Sugeng menunduk, meraih pisau pendek dari balik celana, dan menyayat lutut Bayu hingga roboh. Bayu berteriak, tapi jeritannya tenggelam oleh teriakan anak buahnya yang langsung menyerbu. Sugeng bergerak seperti bayangan. Tiap tikungan tubuhnya menghasilkan luka di tubuh lawan. Pisau kecilnya menari, melukai, bahkan menusuk tepat di arteri. Suara jeritan dan darah yang menyembur mulai mengubah terminal menjadi ladang pembantaian. Namun, jumlah terlalu banyak. Sugeng mulai kewalahan. Punggungnya robek dihantam batang besi, pelipisnya mengucur darah. Ia terjatuh. Bayu yang masih bisa berdiri dengan lutut gemetar, meraih celurit dan mendekat dengan senyum buas. "Raja udah tua, Bang, lo bukan siapa-siapa lagi." Tapi sebelum celurit itu sampai ke leher Sugeng, sebuah suara keras mengguncang suasana, "Sentuh dia, lo mati." 3 pria bertubuh kekar masuk dari balik bayangan, membawa rantai dan kampak. Parjo Ular, Budi Silet, dan Anton Roda Gila, anggrek darah kembali utuh. Pertarungan pun berubah menjadi neraka. Parjo menghantamkan rantai ke wajah salah satu preman, menghancurkan rahangnya. Budi Silet menari di antara kerumunan, tangannya bergerak cepat menyayat tanpa suara. Anton melempar salah satu preman ke etalase warung hingga pecah berantakan. Sugeng bangkit, meski sempoyongan, dan kembali memimpin dengan darah di wajahnya. Teriakan, jeritan, dan suara tulang patah bergema sepanjang terminal. Langit malam pun memerah, seolah ikut menyaksikan kembalinya kekejaman masa lalu. Ketika suara terakhir terhenti, terminal dipenuhi tubuh-tubuh bersimbah darah. Bayu pedang tergeletak tak sadarkan diri, napasnya berat, wajahnya lebam, dan satu tangannya patah. Sugeng berdiri di tengah genangan darah, dengan tubuh luka parah namun sorot mata yang menyala. "Kalian pikir kota ini bisa kalian kuasai dengan kekerasan, tapi kalian lupa, kekerasan itu aku yang ciptakan dulu." Hening menggantung, hanya suara angin yang membawa aroma besi dari darah segar. Malam itu, Terminal Timur berubah, bukan lagi wilayah preman, tapi tanah terlarang yang ditandai darah para penguasa palsu. Kabar tentang pembantaian di Terminal Timur menyebar seperti kobaran api yang membakar semak kering. Video amatir berdurasi 17 detik yang memperlihatkan Bayu pedang berlumuran darah dan berlutut di hadapan Sugeng viral di media sosial. Kota mendadak gaduh. Terminal yang biasanya hanya jadi tempat singgah para sopir dan pedagang kecil, kini berubah menjadi simbol pembalasan paling brutal dalam sejarah dunia bawah tanah. Para preman di wilayah lain mulai gelisah. Mereka tak pernah menyangka, Sugeng Martabak dan geng anggrek darah masih hidup, dan kini bangkit jauh lebih kejam dari masa lalu. Di markas barunya yang tersembunyi di lantai 2 sebuah bangunan tua bekas toko onderdil, Sugeng duduk diam. Luka di bahunya dijahit kasar oleh Anton, sementara Parjo dan Budi menyusun peta wilayah preman yang masih aktif. Bayu pedang bukan akhir, dia cuma bidak. Yang pegang semua ini masih duduk nyaman di pusat kota, kata Budi dengan mata merah menyala. Nama itu pun muncul, Darwin Gergaji. Bos besar yang dulu membuat geng anggrek darah hancur dan menjadi buruan. Darwin kini disebut-sebut sebagai Raja Tak Terlihat, yang mengatur semua jalur kekuasaan preman dari balik meja judi dan korupsi aparat. Malam itu, Sugeng keluar sendirian ke atap bangunan. Ia memandangi langit yang mendung, seolah menanti hujan darah turun lagi. Ia tahu ini bukan soal balas dendam biasa. Ini tentang meluruskan sejarah yang dipatahkan paksa. Tentang nama-nama yang dikubur dan dikotori oleh fitnah. Ia ingat ketika Darwin menjebaknya dengan tuduhan pembantaian di Pasar Tegal tahun 2009,
hingga satu persatu teman seperjuangan ditangkap, diburu, bahkan dibunuh. Kalau ini memang jalannya, kita selesaikan dengan tangan berdarah, bisiknya pada langit malam. Sementara itu, Darwin gergaji mulai gerah. Di ruang kaca apartemennya yang mewah, ia menatap layar CCTV yang menampilkan lokasi-lokasi markas anak buahnya yang mulai diserang secara misterius. Gudang senjata di Rawasari dibakar. Posko pemalak angkot di Cilincing dihancurkan. Bahkan dua tangan kanannya, Pak Dirga dan jempol gila, ditemukan tergantung di kolong jembatan dengan dada terukir huruf AD, anggrek darah. Darwin membanting gelasnya ke dinding. Kalau mereka mau perang, aku akan jadikan kota ini lautan darah. Darwin pun memanggil Loki beracun, pembunuh bayaran paling ditakuti yang konon tak pernah gagal dalam misinya. Loki bukan manusia biasa, bekas tentara bayangan yang dikhianati negaranya, kini jadi predator yang dibayar dengan nyawa. Bawa aku kepala Sugeng, dan aku akan lunasi semua utangmu ke dunia ini, ujar Darwin. Loki hanya tersenyum kecil, lalu menghilang seperti asap. Malam itu, buruan dimulai. Di sisi lain kota, Anton, Budi, dan Parjo mulai bergerak terpisah sesuai rencana Sugeng. Mereka tidak hanya memburu preman, tapi juga mencari simpul-simpul kekuasaan Darwin, perantara uang, kurir senjata, pengatur wilayah. Semua mulai dicinduk, diinterogasi, dan ditinggalkan dalam kondisi sekarat di tengah jalan. Kota mendadak dicekam teror, tapi bukan teror preman seperti biasa, ini teror bayangan dari masa lalu yang menuntut penebusan. Sugeng tahu waktu mereka tidak banyak. Darwin pasti akan melawan, dan pertarungan selanjutnya bukan lagi soal celurit dan rantai, tapi soal strategi, pengkhianatan, dan siapa yang mampu bertahan paling akhir. Saat ia menatap cermin, wajah tuanya tampak lebih dingin dari sebelumnya. Tapi di matanya, api masa muda itu kembali menyala. Kalau langit kota ini harus merah, maka biarlah itu karena darah pengkhianat yang jatuh satu persatu. Dan malam pun membeku, menanti badai terakhir yang akan mengguncang kota sampai ke akar-akarnya. Langit pagi di kota itu tampak kelabu, seolah ikut berduka atas apa yang akan terjadi. Warga mulai cemas. Jalan-jalan utama dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Beberapa kios tutup lebih cepat, dan para sopir angkot enggan lewat jalur pusat kota. Mereka tahu sesuatu sedang mendidih di bawah permukaan, dan ketika geng anggrek darah mulai muncul secara terang-terangan, semua orang paham, perang akhir sudah di depan mata. Sugeng, bersama Anton, Budi, dan Parjo, berkumpul di markas untuk terakhir kalinya. Tak ada teriakan, tak ada yel-yel. Hanya diam, tatapan penuh tekad, dan senjata di tangan. Mereka tahu, tidak ada kepastian siapa yang pulang dan siapa yang tinggal. Sugeng menggenggam pisau lipat warisan gurunya, senjata yang dulu menebas puluhan nyawa dalam satu malam. Kita bukan datang untuk mati, kita datang untuk menagih janji darah, ucapnya lirih namun menusuk ke hati. Darwin gergaji juga bersiap. Di atap gedung parkir pusat kota, ia berdiri bersama 15 anak buah terkuatnya, termasuk Loki beracun yang telah kembali dengan tangan kosong, gagal menembus pertahanan Sugeng. Mata Darwin membara, hari ini kota ini akan jadi milikku mutlak, atau terbakar bersama jasad kita semua, katanya dingin. Ia mengenakan rompi baja, menggenggam kapak berkarat, senjata yang dulu ia pakai membantai anggota geng anggrek darah belasan tahun lalu. Bentrok dimulai pukul 15.17. Kota bergetar, suara ledakan kecil di bagian barat gedung parkir menjadi sinyal pertempuran. Budi dan Anton menghantam dari arah belakang, menggiring musuh ke tengah, sementara Parjo menyerbu dari atas lift darurat. Sugeng maju perlahan dari tangga utama, tubuhnya penuh luka lama dan darah baru, tapi sorot matanya tak berubah, dingin, tenang, mematikan. Ia ingin bertemu Darwin, dan hanya Darwin. Pertarungan satu lawan satu pun tak terhindarkan. Sugeng dan Darwin berdiri berhadapan di tengah puing-puing dan darah. Kota seakan diam. Kau rampas hidup kami, kau hancurkan nama kami, sekarang bayar lunas. Teriak Sugeng sambil menerjang. Kapak bertemu pisau, darah menyembur. Mereka bertukar pukulan, tendangan, dan teriakan penuh dendam. Tak ada teknik, tak ada belas kasih, hanya dua jiwa yang ingin mengubur satu sama lain. Tangan kanan Darwin patah, bahu Sugeng robek dalam. Tapi mereka tetap berdiri. Tubuh sudah nyaris tumbang, tapi semangat mereka terus terbakar. Aku dulu bangun kota ini dari darah. Bentak Darwin. Bukan, kau bangun dari bangkai. Balas Sugeng,
sebelum akhirnya menusukkan pisaunya ke dada Darwin, perlahan dan dalam. Waktu seperti berhenti, Darwin terjatuh, matanya membeku, hening, Sugeng terduduk, nafasnya berat, darah menetes di lantai beton. Budi dan Parjo datang membopongnya, sementara polisi yang baru berani muncul hanya bisa menatap ngeri. Mereka tahu, tak akan ada penjara yang bisa menampung kemarahan macam ini. Sugeng hanya tersenyum kecil, anggrek darah telah menepati janjinya. Malam itu kota jadi tenang. Tak ada lagi suara preman, tak ada lagi ancaman di terminal atau pasar. Hanya langit malam yang kembali cerah, dan bunga anggrek merah yang diletakkan seseorang diam-diam di bawah lampu jalan dekat pasar lama, tempat semua ini bermula. Dan berakhir, malam setelah pertarungan berdarah itu menyelimuti kota dalam keheningan mencekam. Sugeng duduk di ruang belakang kios martabaknya yang remuk. Tangan kirinya diperban, dan tubuhnya penuh luka yang belum sempat dijahit sempurna. Budi duduk di sampingnya, menyalakan sebatang rokok, diam, hanya sesekali memandang gurunya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Di luar, suara radio milik warung sebelah memutar lagu lawas yang seakan menjadi pengiring duka mereka. "Apa kita benar-benar sudah selesai, geng?" tanya Budi pelan. Sugeng tak langsung menjawab, matanya menatap langit-langit reot seolah mencari sesuatu di balik cat yang terkelupas. Hatinya masih bergejolak, meski Darwin gergaji sudah tumbang, aroma dendam belum benar-benar hilang. Ada bisik-bisik yang mengatakan beberapa anak buah Darwin melarikan diri malam itu, dan kemungkinan besar, mereka tak akan tinggal diam. Parjo datang dengan wajah panik, membawa berita dari Pasar Baru. Tadi pagi, kios Pak Min dibakar. Ada tulisan di dinding, darah dibalas darah. Mereka masih ada, geng. Suasana berubah tegang. Budi langsung berdiri, tangannya mengepal. Sugeng hanya mengangguk perlahan. "Kita belum selesai rupanya," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Hari-hari berikutnya jadi penuh kecurigaan. Geng anggrek darah yang tersisa mulai menjaga pasar, terminal, dan jalur kota dengan mata awas. Mereka bukan lagi pemburu, tapi penjaga. Namun di balik itu, Sugeng sadar, musuh yang tersisa jauh lebih licik. Bukan kekuatan mereka yang menakutkan, tapi bayang-bayang yang ditinggalkan. Kota kembali dicekam ketakutan, kali ini bukan oleh teror preman, melainkan oleh rasa bahwa kapan saja, perang bisa meledak lagi. Di malam ketiga, sebuah surat diletakkan di bawah pintu kios Sugeng. Tanpa nama, hanya selembar kertas yang bertuliskan, "Kau boleh menang hari ini, tapi besok adalah milik kami." Sugeng menggenggam kertas itu erat. Matanya menajam. Ia tahu, ini bukan sekadar gertakan. Ini adalah pesan dari sisa-sisa kegelapan yang belum berhasil ia bersihkan. Budi menyarankan agar mereka bubar dan hidup tenang. "Kita sudah cukup berdarah, geng. Jangan sampai kita jadi seperti mereka." Tapi Sugeng menggeleng. "Selama darah belum berhenti ditumpahkan di kota ini, kita belum bisa berhenti. Kalau kita pergi, siapa yang jaga orang-orang kecil?" Jawabnya tegas, penuh keyakinan. Malam itu, Sugeng memandangi foto lama geng anggrek darah saat masa kejayaannya. Satu persatu wajah-wajah itu sudah tiada. Tinggal dia dan segelintir yang tersisa. Dulu mereka dibentuk untuk melindungi, lalu hanyut dalam kekuasaan, dan kini, lahir kembali untuk menebus dosa masa lalu. Anggrek darah bukan lagi geng pembantai, mereka kini berubah jadi perisai. Dan ketika pagi menyingsing di balik reruntuhan pasar lama, Sugeng berdiri di tengah jalan, mengenakan jaket kulit hitam warisan masa kelamnya. Di tangannya, terikat kain merah bertuliskan satu kata, "Penebus." Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut menyimpan amarah. Sugeng berjalan pelan menyusuri lorong pasar yang sepi. Para pedagang hanya menatap dari balik tenda, takut keluar. Isu beredar, salah satu anak buah Darwin gergaji, yaitu Yayan, cacing tanah, kembali dan tengah merekrut preman-preman jalanan dari luar kota. Tak hanya itu, mereka menyebut kelompok baru ini sebagai kelompok taring hitam, brutal, misterius, dan lebih terorganisir. Budi dan Parjo yang menyelidiki pergerakan mereka membawa kabar mencemaskan, mereka sudah menguasai 3 gang sempit yang dulunya jadi jalur lintas distribusi para pedagang kaki lima. "Mereka seperti hantu, geng," ujar Budi sambil menunjukkan foto-foto buram dari kamera ponselnya. "Gerak cepat, dan semua orang yang ngelawan, hilang. Entah kemana." Sugeng menatap layar itu dengan rahang mengeras. Malamnya, Sugeng mengunjungi rumah tua peninggalan almarhum Kang Dadang, pendiri geng anggrek darah. Di sana,
Ia membuka peti besi berkarat berisi peninggalan masa lalu, sebilah belati pendek bertuliskan nama-nama saudara seperjuangannya. Satu demi satu nama itu kini tinggal kenangan. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, lalu ia berkata pelan, "Kalau ini memang jalan yang harus kutempuh lagi, aku siap." Pagi berikutnya, kios Sugeng kembali diserang. Batu bata, minyak tanah, dan coretan cat hitam bertuliskan, "Anggrek akan layu." Untungnya, ia sudah memindahkan para pekerjanya sebelumnya. Sugeng berdiri di puing-puing lapaknya, tak berbicara sepatah kata pun. Budi mencoba menenangkan, namun Sugeng hanya menoleh dan berkata, "Mereka pikir ini sudah selesai. Mereka salah besar." Sore harinya, Sugeng mengumpulkan kembali sisa pasukan lamanya, Pak Dekarim, Seno Badak, dan bahkan Cecep si ahli strategi yang sempat pensiun jadi petani lele. Mereka semua datang, dengan wajah lelah dan penuh kerutan, namun sorot mata mereka tetap tajam. "Anggrek belum layu, Sugeng," kata Pak De. "Ia hanya menunggu musim mekar kembali." Mereka semua sepakat, inilah saatnya bertindak. Operasi diam-diam pun dimulai. Mereka menyusup ke tempat-tempat yang kini dikuasai Taring Hitam. Sugeng bergerak cepat, menyamar sebagai pedagang asongan, menyusuri lorong-lorong gelap dan mendata lokasi-lokasi musuh. Dari hasil pengintaian, mereka tahu, markas pusat Taring Hitam berada di bekas gudang beras tua dekat rel kereta, dijaga ketat oleh 30 orang bersenjata tajam. Namun saat hendak melancarkan rencana penyerbuan, kabar buruk datang, Parjo ditangkap. Ia disiksa dan dikirim kembali ke kios dengan kondisi mengenaskan, matanya hampir buta. Di dadanya terukir kata, "Pengkhianat Anggrek." Melihat tubuh sahabatnya yang sekarat, Sugeng murka. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, dan tatapan matanya tak lagi mengenal ampun. "Kita tak punya waktu lagi," ujar Sugeng pada malam itu kepada timnya. "Besok malam, kita gempur markas mereka. Hancurkan Taring Hitam, dan pastikan, tak ada lagi yang berani menyentuh orang-orang kecil di kota ini." Malam pun terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah kota tahu, badai akan datang. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan terdengar, seolah alam menahan napas. Di balik semak-semak dekat rel kereta, Sugeng dan 5 orang pasukannya bersiap. Wajah-wajah mereka terlihat gelap oleh noda arang dan debu, tapi mata mereka menyala penuh dendam. Di tangan Sugeng tergenggam belati warisan Kang Dadang. Ia mencium gagangnya pelan, lalu berbisik, "Untuk Parjo. Untuk yang sudah pergi." Gudang tua tempat markas Taring Hitam berdiri seperti raksasa yang sedang tidur. Lampu temaram menyala dari dalam, sesekali terdengar suara tawa kasar dan denting botol. Preman-preman itu sedang berpesta, tak tahu maut sedang mengendap. Cecep memberi isyarat tangan. Mereka bergerak cepat, menyusuri dinding, menyelinap dari celah retakan dan pintu belakang yang sudah diintai sebelumnya. Semua bergerak dalam diam, hingga satu jeritan pecah. Seno Badak yang menyelinap dari sisi barat tiba-tiba ditangkap, jerat kawat melilit lehernya. 2 preman berjaga menerkam, tapi sebelum sempat menyeret tubuhnya, Sugeng muncul dari kegelapan dan menancapkan belatinya tepat di dada mereka. Seno selamat, meski lehernya berdarah. Serangan diam-diam berubah jadi pertempuran terbuka. Gudang mendadak penuh teriakan dan gemuruh senjata tajam yang beradu. Di tengah keributan, Sugeng menerobos ke ruang utama. Di sana, ia mendapati Yayan, cacing tanah, duduk di atas peti kayu, memegang parang besar dan tertawa melihat kekacauan. Akhirnya, si bunga tua muncul juga, ejeknya. Sugeng tak membalas. Ia hanya melangkah perlahan, mata menatap tajam penuh kematian. Pertarungan sengit pun dimulai. Parang dan belati saling menghunus, darah memercik di dinding tua. Sementara di luar, pertempuran berlangsung brutal. Cecep bertarung dengan 3 orang sekaligus, lututnya robek tapi tetap bertahan. Pak Dekarim meski tua, tangan dan tendangannya masih mematikan, membuat 2 musuh tumbang di bawah tongkat rotan yang dipoles darah. Gudang itu berubah jadi neraka kecil. Api mulai menjalar dari jeriken bensin yang tertumpah. Teriakan, amarah, dan luka menari di setiap sudut. Di dalam, Sugeng hampir kalah. Parangnya patah, tubuhnya penuh sayatan. Tapi saat Yayan hendak menghantamkan pukulan terakhir, Sugeng menghindar dengan sisa tenaga dan menusukkan pecahan besi tajam ke leher musuh bebuyutannya. Yayan terkapar, mendengus seperti anjing terluka, lalu mati dalam diam. Sugeng terjatuh bersimbah darah, tubuhnya gemetar, tapi hatinya tenang. Gudang itu akhirnya terbakar habis.
Sugeng dan yang tersisa dari pasukannya mundur ke tepian sungai, membawa korban yang selamat. Mereka kehilangan 2 orang malam itu. Tapi taring hitam lenyap. Kota kembali diam. Orang-orang kecil bisa berdagang tanpa takut. Namun Sugeng tahu, ini belum akhir. Dunia gelap selalu punya pewaris. Tapi untuk malam ini, ia menatap langit dan berkata, "Anggrek berdarah telah mekar kembali." 3 hari setelah pembantaian di gudang tua, suasana kota kembali tenang di permukaan. Namun, di balik bisik-bisik para pedagang dan tatapan curiga para sopir, kabar tentang kebangkitan sisa preman taring hitam mulai terdengar. Sugeng duduk sendirian di depan warung kopi, tubuhnya masih dibalut perban, matanya tajam mengawasi setiap sudut. Ia tahu, meski Yayan telah mati, masih ada satu nama yang belum tersentuh, kembar arwah, si saudara kembar gila yang dulu disebut-sebut sebagai algojo terakhir geng tersebut. Malam itu, Cecep datang tergopoh-gopoh. Geng kembar arwah muncul, "Bang, mereka nyulik anaknya Pak De Karim." "Mayang," ucapnya terbata. Darah Sugeng berdesir. Mayang, gadis remaja yang sering membawakan teh ke pos ronda mereka. Manis, polos, dan satu-satunya yang membuat Pak De Karim tersenyum. Tanpa pikir panjang, Sugeng berdiri, meski tubuhnya masih luka. "Ini belum selesai," gumamnya. Lokasi penyekapan ada di bekas kantor pabrik tua di pinggir kali. Tempat itu dikenal angker, tapi malam itu justru menyala terang. Sugeng, Cecep, dan 2 orang sisa timnya datang diam-diam, menyusuri semak-semak seperti hantu. Dari celah dinding, mereka melihat 2 pria tinggi kurus dengan wajah nyaris identik, berdiri mengitari Mayang yang terikat. Tawa mereka tidak seperti manusia, lebih seperti lolongan makhluk malam. Sugeng menggertakkan gigi. Ini bukan cuma dendam, ini penyiksaan jiwa. Pertarungan pun pecah. Kembar arwah ternyata bukan lawan biasa. Gerakan mereka cepat, seolah bisa membaca pikiran. Cecep terkena sabetan parang di bahu, dan salah satu anggota mereka tumbang. Tapi Sugeng bertarung seperti dirasuki arwah para korban. Setiap tebasannya tajam, setiap langkahnya penuh niat membunuh. Saat salah satu kembar berhasil menusuk bahunya, Sugeng memeluknya erat dan melemparkan diri ke bawah, menghantam dinding beton bersama. Darah berceceran, suara retakan tulang terdengar. Tapi hanya satu tubuh yang bergerak setelah itu, Sugeng. Ia merangkak, menghampiri Mayang yang menangis dalam diam. Kembar arwah yang satu lagi berteriak, kehilangan saudaranya. Dengan mata merah menyala, ia menerjang Sugeng. Tapi Pak De Karim datang tiba-tiba, dengan tongkat berlumur bensin, lalu membakarnya hidup-hidup. Jeritannya menggetarkan malam. Api melahap bangunan tua itu. Sugeng dan yang lain berhasil keluar bersama Mayang. Mereka duduk terengah di tepi jalan, menyaksikan cahaya merah membumbung ke langit seperti tanda bahwa satu babak kelam telah berakhir. "Ini, tumbal terakhir," ujar Sugeng pelan, memandangi luka-lukanya. Pak De Karim memeluk Mayang erat-erat, menangis dalam diam. Malam itu, tak ada yang bicara. Hanya ada pelukan, luka, dan langit yang terasa lebih lega. Namun dalam hatinya, Sugeng tahu, tak semua gelap bisa dibunuh. Tapi untuk setiap cahaya kecil yang masih bertahan, ia akan tetap berdiri. Sendiri pun tak apa, selama ada yang mesti dilindungi. Terminal ini, pasar ini, dan orang-orang kecil ini, akan tetap aman. "Selama aku masih hidup," bisiknya dalam hati. 3 minggu telah berlalu sejak malam pembakaran kantor tua itu. Terminal mulai kembali hidup, deru mesin, teriakan calo, dan suara klakson bersahutan seperti biasa. Tapi semua orang tahu, terminal itu tak lagi sama. Bangku-bangku yang dulu diduduki preman kini kosong. Tempat mereka kini digantikan oleh senyap dan sesekali bisik tak percaya. Nama Sugeng pelan-pelan menjadi legenda. Bukan karena kekuatannya saja, tapi karena keberaniannya melawan luka yang tak pernah sembuh. Sugeng sendiri tidak mencari pujian. Ia duduk setiap pagi di ujung pos, matanya memandang lalu lalang orang. Tubuhnya mulai pulih, tapi jiwanya masih dihantui. Terlalu banyak nyawa melayang, terlalu banyak darah tumpah. Namun setiap kali Mayang lewat dan tersenyum kecil, padanya, luka itu terasa tidak sia-sia. Ia tahu, gadis itu adalah lambang harapan, bukti bahwa kebaikan bisa tetap hidup di tengah kehancuran. Pak De Karim sering menemani Sugeng. Kadang mereka bicara, kadang hanya diam sambil menyesap kopi. "Dulu saya kira kita sudah kalah," kata pada suatu pagi, "tapi kamu, Sugeng,
bikin saya percaya lagi, bahwa yang benar nggak selalu harus kalah. Sugeng hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Ia bukan pahlawan, pikirnya, hanya orang biasa yang tak tahan melihat kezaliman terus menang. Cecep yang luka berat kini berjualan rokok keliling. Walau jalannya timpang, wajahnya selalu ceria. Kalau nggak ada Bang Sugeng, mungkin sekarang gue cuma jadi arwah yang gentayangan, candanya. Orang-orang mulai menghormati para penjaga pos ronda, memberi mereka nasi bungkus, kadang uang sekadarnya. Perubahan kecil, tapi berarti. Mereka tak lagi dianggap remeh. Namun, luka lama tidak hilang begitu saja. Setiap malam, Sugeng kadang bermimpi tentang suara tawa kembar arwah, atau sorot mata Yayan yang menyala penuh dendam. Ia terbangun basah keringat, menggenggam parang yang ia sembunyikan di bawah bantal. Tapi kemudian ia bangkit, keluar rumah, menyapa langit yang mulai terang. Karena hidup harus jalan, meski luka tetap tinggal. Di akhir minggu, warga mengadakan syukuran kecil di terminal. Mereka menggelar tumpeng, memasang spanduk bertuliskan, untuk para penjaga yang tak terlihat. Sugeng dipaksa duduk di depan, wajahnya merah menahan malu. Tapi saat melihat senyum warga, tawa anak-anak kecil, dan rasa aman yang mulai tumbuh, ia pun tersenyum. Mungkin, inilah arti sebenarnya dari kemenangan. Saat malam tiba, Sugeng berdiri di gerbang terminal. Ia memandang sekeliling, sepi, tapi damai. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia bicara pada kawan-kawan yang telah tiada. Kalian gak mati sia-sia. Terminal ini, tempat ini, kini aman, dan akan tetap begitu. Ia menutup matanya, lalu berbalik perlahan. Langkahnya mantap, meski dunia tak pernah benar-benar tenang. Dan dari kejauhan, suara azan subuh berkumandang, membangunkan hari baru, membuka lembaran baru. Luka boleh tinggal, tapi harapan harus terus hidup.